Jadi hari ini kita mau bongkar Honda BR-V. Di mana? Ya di PO lah. Pastinya dong. Gitu. Jadi ini kita dapat case satu mobil Grace baru ya, Vo ya? Baru, ini mobil baru. Baru kilometer 1000 Baru 1000. gitu. Yang harusnya sih ganti oli di bengkel resmi gitu. Jadi tapi karena memang yang owner mobil ini emang langganan di PO ya gitu. Jadi Kebetulan temen juga Om Sony. ya, jadi ya udahlah sekalian aja memang pegangannya di PO aja gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau servis juga bisa ya. Boleh banget. Gitu. Boleh banget. Nah, jadi ini kan diganti oli 1000 nih, Vo. Betul. Yang dipakai speknya apa, Vo? Spek apa ini? Olinya? Olinya. Kalau untuk olinya sih kebetulan gue percaya sama Pertamina Om. Gue biasa pakai Fastron, cuma karena ini mobil baru masih seger lah gitu ya. Gue pakai Fastron yang 020. 020. Nah, juga sebagian tuh orang-orang taunya ganti oli itu 10.000. Menurut lo nih yang memang ya hampir tiap hari bongkar Iya. mesin gitu kan, kira-kira gimana? Kalau dari gue sih Om ya, jujur agak nggak setuju gue Om kalau 10.000. Kenapa tuh? Ya range-nya dari 2.500 sampai 5.000. Kalau jujur kalau gue selalu nyaranin bisa orang di range itu Om. Kalau orangnya mau 2.500 di oke, kalau enggak ya 5.000 masih oke lah. Iya. Karena biasanya udah oli 1000 aja. Betul. Udah dekil. Udah kotor. Nanti bisa dilihat. Nanti coba kita buktiin di mobil BR-V kan kilometer baru 1000. Olinya hitam apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya oli dipakai 10.000 takutnya kenapa-napa. Karena mobil zaman sekarang clearance-nya tuh rapat banget. Sama satu lagi Om Sony mau nambahin. Kalau menurut gue pribadi, dibanding beli oli mahal tapi jangkanya panjang gitu, misalkan taruhlah pakai brand gede lah, taruh betul gitu-gitu cuma 10.000. Gua saranin sih mendingan pakai oli biasa. Tapi per 2.500 atau per 5.000. Iya, betul gitu. Jadi ini penampakan bawahnya. Jadi di sini tuh ada model clip sama baut plus. Yang clip ini nggak usah diapa-apain karena ini buat pengikat bumper. Jadi cukup pakai obeng plus. Itu ada 13 biji. Jadi lokasinya ada di sana nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, tapi kalau bisa kita pakai obeng kecil gini. Karena jaraknya pendek kan. Nih. Jadi kalau pakai obeng panjang takutnya nggak bisa masuk. Gitu. Jadi kalau teman-teman juga mau bongkar di rumah tanpa harus dongkrak-dongkrak yang gimana-gimana, ya pakai obeng kecil. Ini obeng kecil deh. Gitu. Nih, jadi ini benar-benar mobil baru ya, baru kilometer 1000. Oh, ini masih pada bening-bening semua. Baru 1000 kilometer. Cuma kita nggak ganti di bengkel resmi, gantinya di sendiri di PO. Nih, jadi model kancingnya tuh bentuknya kleman. Jadi ada dua macam, ada yang besi, ada yang kleman. Nah, kleman tuh bentuknya gini. Nih, tetap kayak seperti baut plus, cuma ternyata begini. Nah, ini buat teman-teman jangan pakai tenaga bukanya atau ngencenginnya juga karena bakal jebol karena cuma dari plastik. Ini proses dibuka sama Volvo, cover-covernya. Tingkat kesulitannya semana, Vo? Nggak terlalu rumit sih kalau ini. Yang penting hati-hati aja, hati-hati. Penting hati-hati ya. Tuh. Kalau kira-kira teman-teman mau ngerjain di rumah sendiri bisa nggak sih kira-kira? Bisa banget. Bisa Cuma ya? kalau di rumah sih disaranin didongkrak. Soalnya Dongkrak kan ya.
kebetulan kalau di sini ada kolongan jadi bisa lega. Kalau di rumah sih kalau nggak didongkrak agak sempit aja. Agak sempit ya. Betul. Nah, ini Vovo nih real anak kolong nih. Ya. Kolong dia. Jadi anak kolong dulu. Iya. Tapi sebenarnya ada cara yang paling mudah lagi, Vo. Gimana? Daripada dongkrak datang ke Po. Gimana? Datang ke Po kalau mau ganti oli. Oh betul. Paling mudah itu. Biar kita yang pusing. Daripada tangan kotor ya kan. Betul. Atau kuncinya jadi selek gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tune up, mau ganti oli, mau servis-servis atau apa, bisa ke Po, ada di Ciang sana. Ciang sana ya. Iya, betul. Nih, kalau ini dia besi ya, Vo. Yang ini besi. Cuma ini juga sama. Nggak usah terlalu ngotot bukanya karena dia ngikatnya di plastik juga. Oh, sama, ngikatnya di Iya, plastik. gitu. Cuma memang ini baut besi. Pakai baut, tapi ini ngikatnya di besi. Oke, jadi di plastik. jangan terlalu kenceng ya. Terlalu kuat. Pakai tenaga ya, nggak usah Iya. pakai tenaga. Santai aja kalau yang ini. Oke. Ini kenapa tadi gue bilang pakai obeng pendek? Karena space-nya itu sempit banget. Jadi kalau pakai obeng panjang itu agak susah, kecuali mobil didongkrak ya. Tuh. Kolongannya setelah dibuka Covernya udah turun. cover. Ini Matic, Carter Matic ya. Matic. Jadi body valve juga ada di sini, Vo ya. Tuh, body valve di sini. Ini Carter mesin. Nah, filter oli ada di sini. Untuk baut pembuangan oli mesin dari sini nih, Om Sony. Jadi lubang pembuangannya ada di sini, teman-teman. Nih. Ini kunci berapa, Vo? 17 ya. Kunci 17. Kita lihat nih, oli baru 1000. Masih bening apa udah butek? Apa udah hitam? Udah mulai hitam, Pak ya? Belum mulai hitam. Oli baru 1000 Baru loh. 1000 ini. Ini oli dari asli Hondanya ya. Iya, betul. Untuk buka filter olinya pakai ukuran yang 64. Merek bisa apa aja, yang penting ukuran 64. Nah, dia buat teman-teman yang belum tahu, sebaiknya filter oli kalau baru gini sebelum dipasang itu kita kasih oli dulu sedikit, itu nggak usah banyak-banyak, paling cuma segini aja lah, karena fungsinya supaya filter yang di dalam ini udah basah, karena filter oli ini untuk basah itu perlu waktu gitu, perlu ya mungkin semenit lah ya. Sedangkan mesinnya kan udah running gitu, jadi kita menghindari kekurangan oli pas lagi running gitu. Jadi sebaiknya diisi dulu, sama nanti di sini juga dikasih oli supaya dia ngeplak, ngegigit gitu. Nah, untuk teman-teman juga bisa tahu ukurannya sini juga ada ya. Ngencengin filter jangan terlalu kenceng, cukup teman-teman punya kunci torsi. Nah, ini speknya nih 10 sampai 14 nm atau 1 kilo lah ya. Itu karena nanti kalau terlalu kencang ngebukanya setengah mati. Gitu. Nih oli 1000 nih, baru 1000 kilo. Udah dekil. Hitam. Iya, udah hitam olinya. Nah, biasanya masih ada sisa-sisa oli ya, Vo, di sini, Vo ya. Betul, di sini Nah, masih ada sisa. iya. Kan dilemin dulu. Setengah liter ada, Vo, ya sini ya. Enggak sih, Om. Nggak nyampe ya? Sedikit kalau sedikit dulu. Oh. Tapi tetap kalau teman-teman nggak nampung, becek. Betul. Lagi mau dituangin sama Vovo, kira-kira semana, Vo? Sedikit aja sih ini mah, kalau Sedikit ini aja ya. nggak perlu banyak-banyak banget. Ya.
asal keisi dia, asal basah. basah ya. Tuh. Oke. Sip. Sama pinggirannya. Nah, ini biar apa, Fo? Diginin, Fo? Biar apa? Nggak jepit. Nggak melintir juga ya. Nggak melintir. Jadi kalau buat temen-temen yang mau masang sendiri di rumah, sebisa mungkin berat filter oli ini jangan sampai miring. Masangnya jangan miring ya. Benar, karena kalau miring bisa bocor, beratnya juga bisa rusak, nanti malah ngetap lagi. Terus kalau ngencangin sih, kalau gue biasanya ini aja sih nonton nih, nggak pakai kunci. Kalau Pakai tangan aja ya, cukup ya. Karena dia kena panas bakal ngeras juga kan. Benar. Cukup. Langkah-langkahnya kalau misalnya mau ganti oli sendiri, setelah pasang filter, kalian juga harus pastiin tak olinya ini udah kepasang ya. Karena banyak teman-teman juga kadang-kadang lupa udah pasang filter oli, udah masukin oli, ininya belum ditutup, jadi olinya keluar lagi gitu. Ini lagi tuangin olinya. Harus pakai corong ya, kalau enggak tumpah-tumpah. Biar nggak bluber aja. Selain bikin kotor, juga nanti kapasitas olinya berkurang juga kan, kebuang. Betul, kebuang. Langkah selanjutnya kalau udah isi oli, tutup, cek dipstick Biar mastiin kapasitasnya ya. kapasitasnya udah benar-benar pas. Coba kita lihat. Kelihatan? Ini 3,5 aja udah full banget nih. Kalau untuk di BRV, HRV, Di mana sih ini batasnya? di sini batasnya. Nah, itu ada titik kan di situ. Ini cuma di kamera nggak kelihatan ya. Iya, kurang kelihatan ya. Iya. Start. Nah, kilometernya baru 1054. Dan udah sekotor itu ya, Fo, olinya. Betul. Gitu.